Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dona Nurfitriyanti dengan NIM 213111137. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2D. Di sini saya akan menjelaskan terkait usul fikih tentang kaidah aghlabiyah. Apa saja ya teman-teman? Mari kita simak pembahasannya. Jadi teman-teman, kaidah aghlabiyah itu berisi 4 macam kaidah. Nah, kaidah yang pertama yaitu yang berbunyi idza ijtama'a al-halal wal haram walibal haram. Yang artinya apabila bercampur atau berkumpul yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Landasan hukum dari kaidah ini ada dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ma ijtama'a alaihi al-halal war haram illa ghulibal haram. Qala al-hafidh Abul Fadli al-Iraqi la aslu lahu, yang artinya manakala berkumpul yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Contoh dari kaidah yang pertama ini, semisal jika di suatu restoran atau tempat makanan menjual atau menyediakan hidangan daging halal dan daging haram seperti daging babi, maka hukum memakan daging di restoran ini itu haram. Karena sesuai dengan kaidah yang pertama ini, jika ada unsur yang halal bertemu dengan unsur yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram. Mengapa? Hal ini terjadi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan syariat Islam. Kaidah kedua dari kaidah aghlabiyah ini berbunyi tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahati, yang artinya tindakan atau kebijakan imam atau pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Landasan hukum dari kaidah yang kedua ini ada di hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan juga ada di firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin, yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Contoh dari kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah ini seperti di saat pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia, pemerintah dan para ulama mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang awalnya sebelum pandemi itu boleh dilakukan di lapangan secara berjamaah, namun di saat pandemi ini kebijakan pemerintah dilaksanakan secara berjamaah di rumah masing-masing. Kebijakan ini berguna untuk kemaslahatan bersama demi memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Kaidah ketiga berbunyi al-muta'addi afdalu minal qasir, yang artinya
perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas oleh kepentingan sendiri. Kaidah ini memiliki landasan hukum di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mitlu ujuri min man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Yang artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Contoh dari kaidah al-muta'addi afdal minal qasir ini seperti apabila ada tamu yang datang ke rumah kita, maka sebagai tuan rumah lebih afdol untuk menyibukkan diri melayani tamu kita daripada rutinitas diri kita sendiri. Kaidah yang keempat, yaitu kaidah yang terakhir dari kaidah al-ghalabiyah ini berbunyi, al-aslu fil mu'ammalati al-ibaha hatta yadullu ad-dalil ala tahrim. Yang artinya, pada dasarnya segala bentuk transaksi dan jual beli atau muamalah itu boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang melarang dan mengharamkannya. Kaidah keempat ini memiliki landasan hukum sesuai firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Ma'idah ayat 87. Contoh dari kaidah keempat ini sesuai dengan bunyi dari kaidahnya, yaitu segala bentuk transaksi atau jual beli itu dibolehkan dalam syariat Islam. Namun jika ada dalil atau ada sesuatu yang mengharamkannya, maka itu haram dilakukan. Contoh, jika ada pedagang yang menjual buah, namun buahnya ini belum masak atau belum panen dan masih di pohonnya. Nah, kemudian pembeli buah ini akan mengambil buah dari pedagangnya setelah panen atau setelah masak. Nah, ini hukumnya haram atau dilarang melakukan transaksi jual beli, karena ini termasuk dalam jual beli gharar dengan sistem jual beli ijon. Artinya, jual beli ini dapat membawa percekcokan di kemudian hari. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.